Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mata pelajaran PKN kelas 6, tema 2, subtema 1, dan subtema 2. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah hidup rukun dalam perbedaan dan persatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan hidup rukun dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak perbedaan. Mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Negara Indonesia bisa bersatu itu karena rakyatnya mau bersatu dalam perbedaan. Jadi di antara perbedaan-perbedaan itu negaranya bersatu, rakyatnya bersatu. Hal ini ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terlaksana karena adanya persatuan dari segala perbedaan yang ada di saat itu. Perbedaan agama, suku bangsa, dan asal daerah tidak menjadi penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia sadar bahwa yang bisa membuat negara Indonesia merdeka adalah persatuan. Walaupun berbeda-beda suku, walaupun berbeda-beda usia, kemudian asal daerah, agama, mereka yakin, mereka percaya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan terlaksana atau Indonesia akan merdeka kalau mereka mau bersatu. Nah, untuk itu pada saat itu seluruh rakyat Indonesia bersatu demi satu tujuan, yaitu memerdekakan negara Indonesia. Hingga sampai saat ini kita bisa merasakan kemerdekaan Indonesia. Itu berkat persatuan ya, persatuan dalam perbedaan. Memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, peristiwa proklamasi itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya ya. Mulai dari nilai persatuan dalam perbedaan, kemudian nilai bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita lihat di sini ya, dalam memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari itu mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kita akan bahas satu-satu. Bagaimana cara memaknai proklamasi di lingkungan rumah. Cara memaknai proklamasi di lingkungan rumah itu adalah dengan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dengan sesama anggota keluarga. Adapun contoh perilakunya yang pertama, mengembangkan hidup rukun, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, serta rajin membantu orang tua. Ketiga sikap ini merupakan sikap yang mencerminkan bahwa kita sudah memaknai proklamasi. Kemudian yang kedua di lingkungan sekolah. Untuk di lingkungan sekolah, itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan. Para pahlawan sudah berjuang dengan sepenuh tenaga, baik tenaga maupun nyawa, untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Maka kita sebagai pelajar yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan, tugas kita adalah belajar sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan. Adapun contoh perbuatannya adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, karena upacara bendera itu merupakan salah satu cerminan di dalam upacara bendera itu banyak nilai-nilai
nasionalisme ya teman-teman ya, nilai cinta tanah air, kemudian nilai-nilai kebangsaan dan lain-lainnya. Kemudian mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nah, karena teman-teman sekarang statusnya adalah pelajar atau siswa, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka. Nah, sama seperti upacara bendera, dalam kegiatan pramuka juga banyak sekali nilai-nilai nasionalisme dan banyak nilai-nilai tentang cinta tanah air ya. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, cara kita memaknai proklamasi adalah mempererat persaudaraan dalam suasana kekeluargaan. Adapun contohnya adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Jadi kalau ada sebuah kegiatan untuk kepentingan bersama, nah kita utamakan itu. Kemudian saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Dan yang ketiga, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berikutnya, sikap untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Nah, yang pertama adalah sikap peduli. Nah, jadi kita sesama teman ya, sesama warga masyarakat harus saling peduli satu sama lain. Maka ketika kita sudah saling peduli dengan kondisi teman kita, dengan kondisi tetangga kita atau masyarakat sekitar kita, maka insya Allah persatuan dalam perbedaan akan bisa tercapai. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama ya. Nah, jadi misalnya dalam masyarakat ada kegiatan gotong royong. Nah, sementara misalnya kita ada kegiatan lain. Nah, untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, nah kita harus mendahulukan kepentingan bersama itu. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi ini bisa antar umat beragama ya, saling toleransi atau saling menghargai antar umat agama maupun antar masyarakat. Yang berikutnya adalah makna hidup rukun dalam perbedaan. Nah, makna hidup rukun dalam perbedaan ini kita golongkan lagi menjadi 3 di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, makna hidup rukun di lingkungan rumah maksudnya adalah kita saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Adapun contoh kegiatan yang pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, dan yang ketiga bermain bersama adik kakak dengan rukun. Kemudian di lingkungan sekolah, pengertiannya adalah makna hidup rukun di lingkungan sekolah ya. Pengertiannya adalah hidup rukun dalam perbedaan yang ada di sekolah atau kelas. Yaitu contoh kegiatannya melakukan piket kelas bersama-sama, mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, bermain dan belajar bersama tanpa membeda-bedakan. Berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Makna hidup rukun di lingkungan masyarakat adalah artinya kita hidup rukun dalam perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh kegiatannya ikut kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan, hidup rukun dengan tetangga, bergaul dengan lingkungan masyarakat dan tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras, serta bersikap ramah kepada semua orang. Kemudian berikutnya adalah manfaat jika kita menerapkan persatuan dalam perbedaan. Nah, manfaatnya apa saja? Kalau untuk di lingkungan keluarga ya, keluarga akan harmonis, timbulnya rasa saling menyayangi dan memahami, terhindar dari perselisihan, serta lingkungan rumah menjadi aman dan nyaman ya. Kemudian di lingkungan sekolah, suasana belajar terasa kondusif dan aman, tercipta persatuan dan kesatuan di lingkungan kelas, persahabatan antar teman semakin erat, kemudian kesulitan yang dihadapi akan mudah diatasi. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, manfaat yang kita dapatkan jika kita menerapkan persatuan dalam perbedaan adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Karena tidak ada perselisihan ya. Kemudian masalah jadi cepat selesai, dan pekerjaan di masyarakat akan jadi cepat selesai. Berikutnya materi yang akan Ustazah ingin jelaskan adalah persatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri. Diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujudnya negara Indonesia yang merdeka. Kerjasama berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama, persatuan, dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Ada sebuah semboyan ya yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, semboyan ini adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan di masa penjajahan. Sekaligus, semboyan ini juga menjadi penguat bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Berikutnya, Ustazah ingin menjelaskan tentang manfaat bekerja sama ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bekerja sama. Manfaat bekerja sama yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan, memperkuat semangat persatuan. Yang ketiga adalah memperkuat semangat persatuan. Ini salah tulis ya teman-teman ya. Memperkuat semangat persatuan. Kemudian terhindar dari perselisihan dan pertengkaran. Nah, itu adalah manfaat bekerja sama. Kemudian contoh kerjasama yang dapat dilakukan dengan teman. Nah, ini dengan teman ya. Bisa membersihkan ruang kelas, mengerjakan tugas kelompok, melakukan permainan tradisional secara bersama-sama, dan mengumpulkan dana untuk korban bencana. Kalau dengan warga masyarakat, di lingkungan masyarakat bisa saja dengan gotong royong, kemudian ya mengumpulkan dana untuk korban bencana juga bisa, dan lain sebagainya. Cara menyikapi perbedaan di masyarakat. Nah, bagaimana kalau seandainya di masyarakat itu ada perbedaan? Yang pertama adalah tidak mempermasalahkan yang ada di antara mereka. Jadi tidak saling membela satu sama lain, karena itu akan memperburuk keadaan. Kemudian menghormati perbedaan yang ada, tetap berteman dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan. Karena perbedaan itu biasa ya, perbedaan itu adalah anugerah. Nah, tadi Ustazah singgung sedikit tentang permainan tradisional ya teman-teman ya. Jadi dalam permainan tradisional itu juga terdapat nilai-nilai persatuan. Seperti permainan gobak sodor, kemudian permainan congklak, kemudian permainan tongkat Jawa, dan permainan ayam dan kucing ya kalau nggak salah. Ya. Dan yang terakhir adalah permainan rangku alu. Nah, dalam permainan ini itu adanya nilai persatuan dan kesatuan ya, dan nilai kerjasama, semuanya harus saling bekerja sama. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Nah, seperti para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan itu mereka rela berkorban, bahkan rela berkorban nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita juga harus berkorban nyawa? Tidak seperti itu ya. Jadi contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah, misalnya dengan berlatih menjadi petugas upacara seusai jam pulang sekolah. Misalnya teman-teman yang lain sudah pulang. Nah, teman-teman menunjukkan sikap rela berkorban dengan cara berlatih menjadi petugas upacara seusai jam pulang sekolah. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Nah, ini juga rela berkorban. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah, yang mana jam pulang sekolah biasanya kita langsung pulang, kita korbankan waktu kita untuk membersihkan ruang kelas, serta mengurangi waktu bermain untuk belajar. Baik teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video kali ini teman-teman bisa paham ya apa yang Ustazah jelaskan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.